Shalom, damai dikasih permenas. Kemuliaan bagi Allah. Terima kasih dan selamat jumpa kembali di rumah Tuhan. Majelis GKI Permenas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah bagi seluruh warga jemaat dan simpatisan. Kami menyambut dengan sukacita kehadiran saudara-saudara yang beribadah di ibadah minggu yang kedua ini. Dengan sukacita kami menyambut kehadiran warga jemaat. Yang berikutnya, pada ibadah minggu yang kedua ini akan dilaksanakan peneguhan sidi jemaat terhadap 23 anak dan mendahului
peneguhan sidi jemaat ada baptisan 2 anak, yaitu Ririn Indrayani Boko dan Jendri Patanden. Jadi sebelum sidi baptis duluan. Adapun nama-nama baptis anak-anak, nama-nama sidi-sidi jemaat yang akan diteguhkan pada siang hari ini adalah sebagai berikut. 1. Rizky Arupadang. 2. Jen Selmi Mana. 3. Regina Perslia. 4. Narwastu Buli Krislon Sabana. 5. Evenia Unike Apono. 6. Datu Somalinggi Pabarung. 7. Ayo Magdalena Tore. 8. Virginia Putri Sarung Galo. 9. Feby Regiana Simanjuntak. 10. Ruth Rosalina Ritonga. 11. Ririn Indriani Boko. 12. Krishna Lorianto Putra Rase. 13. Ferdi Yudianto Sembiring. 14. Kevin Paranoan. 15. Nolvia Hari Kristi Payung. 16. Gusti Rahayan. 17. Sephat Jerry Stefanli. 18. Yanto Bilolo. 19. Isnuel Algres Yoteni. 20. Kevin Samuel Halomoan Napitepulu. 21. Paulus Tamba Tua Manalu. 22. Alvin Gabriel Nadeak. 21. Jendri Patandian. Itu adalah nama-nama si jemaat, dan pelayanan ibadah di jam kedua ini dilayani oleh Bapak Pendeta Yohanes 1 Emamis. Majelis yang bertugas melayani jemaat adalah Majelis Week 8, dan yang di dalam gedung gereja adalah Majelis Week 1. Demikian warta jemaat hari ini. Atas perhatian Bapak Ibu Saudara-saudara kami ucapkan terima kasih dan selamat beribadah. Tuhan memberkati. Shalom, damai di GKI Kasih Perumnas, kemuliaan bagi Allah. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, selamat pagi dan selamat datang di ibadah minggu pagi ini, yang di dalamnya akan dilaksanakan peneguhan sidi baru dan juga pembaptisan kudus. Pada peristiwa seperti ini kita mengingat perbuatan karya agung Yesus Kristus untuk keselamatan kita. Oleh sebab itu, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut pelayanan di pagi hari ini sekaligus menyambut para calon sidi jemaat. Untuk itu saya mengundang Bapak Ibu jemaat sekalian untuk berdiri dan kita menyanyikan nyanyian 2 Sahabat Lama nomor 99 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Hendaklah kau iring Yesus pikul salib. Salib,
Marilah saudara-saudara kita mempersiapkan diri kita dan kita beribadah kepada Tuhan. Pertolongan kita yaitu nama Allah yang telah menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera kiranya atas saudara-saudara dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Dengarkanlah saudara-saudara firman Allah, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Roma 5 ayatnya yang kelima. Nyanyi bangsaku bersuka cita bagi Tuhan. Nyanyi bangsaku dan bersuka cita bagi Tuhanmu. Ialah kekal Allah Israel, kekuatan kita. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. 1 Timotius 1 ayat 15 berkata, Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Karena itu marilah kita menyatakan dosa kita di hadapan Allah. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdosa kepadamu. Kami hidup menurut apa yang kami anggap baik, tanpa mengikuti kehendak-Mu. Kami lebih menuruti keinginan daging daripada menuruti keinginan Allah. Kami gagal untuk hidup menurut kehendak-Mu dan menjadi saksi dari kematian Tuhan Yesus. Ampunilah kami dan pimpinlah kami kepada jalan yang benar di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Sayangi aku Tuhan. Sayangi aku Tuhan, dan jangan dihukuman menurut murka-Mu. Lembutkan kesiksaan, sembuhkan kelemahan, dan sebagai hamba Yesus Kristus Tuhan, kami mengabarkan kepada setiap orang yang mengaku dosanya sungguh-sungguh kepada Tuhan bahwa ada pengampunan dosa dan anugerah kehidupan. Firman Tuhan berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Yesus Kristus anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ku heran Allah mau memberi rahmat-Nya padaku. Dan Kristus sudi pada
Marilah saudara-saudara kita berdoa untuk membaca firman Tuhan di pagi hari ini. Kita berdoa. Bapa, kami sedia untuk mendengarkan kebenaran firman, menjadi landasan dan pola dasar kehidupan kami umat-Mu. Teristimewa ke-23 anak kekasih, 2 di antara mereka akan dibaptis, dan mereka semua akan diteguhkan dalam pengakuan sidi jemaat. Pimpinlah dan tuntunlah, berfirmanlah dan anugerahkanlah kami Roh Kudus, karena daripadamulah firman ini, dan Roh Kudus akan memampukan kami untuk memahami firman ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang dan bermohon, karena kami sedia dan rindu mendengarkan kebenaran firman. Amin. 1 Korintus pasal 13 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-13. Berkata demikian, kasih. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain, ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi ia bersuka cita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang, sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang, aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal 3 hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Sampai semikian jauh adalah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang melakukannya dalam sepanjang hari hidup kita. Pujian bagi nama Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara, tiba saatnya kita akan memberi persembahan bagi Tuhan. Karena itu masing-masing kita mempersiapkan diri kita untuk mempersembahkan apa yang ada pada kita dengan penuh sukacita. Sebab Allah memberkati setiap pemberian yang diberi dengan sukacita. Kita akan mengiringi dengan nyanyian rohani 132, Ya Tuhan murah-Mu bangga. Ya Tuhan
sendirilah yang menebus manusia dengan salib dan matinya yang kau beri. Terima hormat dan sembah, terima hidup dan kerja, dengan sekalian benar yang kau beri. Saudara-saudara, marilah kita berdoa untuk seluruh persembahan yang telah kita persembahkan. Dan dalam doa persembahan ini kita juga akan bersama-sama dengan satu keluarga di week 5, satu keluarga di week 3, satu keluarga di week 8 atas tuntunan dan pertolongan Tuhan sehingga mereka diberkati Tuhan. Sehingga yang week 8 hingga anak yang terkasih Intan Juniati sudah kembali dari rumah sakit Angkatan Laut dan diselamatkan dari bahaya banjir yang melanda Kota Sorong minggu lalu. Kita akan berdoa pengucapan syukur keluarga Jemi Tuhatelu Lolo, keluarga Roni Lolo, dan satu keluarga di week 4. Kita berdoa. Adapun yang kami persembahkan ini adalah berasal daripada Tuhan. Dan kalaupun kami memberi, ini petanda bahwa kami adalah orang-orang yang mengerti dan memahami bahwa Engkau baik dan sungguh baik dalam kehidupan kami. Kami beri sebagian yang kami dapat daripadamu untuk memberi sedikit arti bagi pekerjaan pelayanan Tuhan, menopang pekabaran Injil di mana-mana Tuhan berkenan. Sempurnakan seluruh persembahan kami, sebab persembahan ini adalah simbol kami hendak menyerahkan totalitas hidup kami. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Semua hal yang mengandung pengucapan syukur Tuhan terima, dan semua hal yang mengandung harapan dan doa Tuhan memberkati. Kiranya persembahan ini berguna bagi kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan persembahan ini kepadamu ya Bapa di sorga. Amin. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, salah satu jemaat yang menonjol dalam karya pelayanan Paulus adalah jemaat yang ada di Korintus. Perkembangan dan pertumbuhan daripada jemaat ini tidak ditentukan sepenuhnya oleh keberhasilan pelayanan Paulus dalam 1-2 orang, tetapi pelayanan Paulus ternyata di dalam jemaat Korintus mendapatkan respon yang juga cukup baik karena membuahkan jemaat Tuhan yang begitu banyak mengembangkan dan memiliki talenta-talenta dan karunia-karunia roh yang terus rindu dipersembahkan di dalam pelayanan di jemaat-jemaat. Artinya saudara-saudara bahwa buah pelayanan Paulus itu telah mengindikasikan, menunjukkan bahwa di jemaat-jemaat Korintus ada sebuah semangat yang tinggi terhadap pengembangan dan mempersembahkan karunia-karunia dan talenta-talenta yang mereka miliki di dalam pertumbuhan jemaat Korintus. Dan karena itu saudara-saudara, mereka tidak melewatkan momen-momen penting begitu saja, tetapi dalam setiap momen-momen pertemuan-pertemuan ibadah, dalam setiap momen-momen pertemuan-pertemuan, mereka senantiasa mempersembahkan
karunia dan talenta-talenta yang mereka miliki masing-masing. Dan boleh dikata saudara-saudara, jemaat Korintus boleh dikatakan hampir mapan secara iman dan juga pengajaran-pengajaran yang mereka terima dari Paulus. Tetapi kalau kita cermati dalam bacaan kita di sini saudara-saudara, seolah-olah Paulus menentang, seolah-olah Paulus menganggap bahwa apa yang dilakukan, apa yang dipersembahkan, apa yang dimiliki oleh jemaat Korintus berupa karunia-karunia rohani yang senantiasa dipersembahkan di dalam pertemuan-pertemuan ibadah itu adalah sesuatu yang sangat kurang. Adalah sesuatu yang sangat lemah. Hal ini dikarenakan jemaat Korintus mengalami disorientasi atau salah paham, salah menempatkan diri melalui talenta-talenta mereka di dalam jemaat. Akhirnya tujuan daripada karunia-karunia yang Allah berikan pada setiap orang itu tidak mencapai hasilnya, yaitu untuk membangun. Nah, bagi Paulus, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, karunia-karunia yang dimiliki oleh jemaat Tuhan pada waktu itu adalah sesuatu yang sangat penting. Dan ini yang diuraikannya pada pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayat 31. Tetapi juga di sana dikatakan saudara-saudara bagaimana Paulus memberikan penekanan pentingnya mereka mengejar karunia-karunia rohani pada masing-masing pribadi mereka. Tetapi ada satu hal yang lebih utama. Kalau kita baca di dalam pasal 12 ayat 31b di sana dikatakan bahwa aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama. Bagian A dia bilang, jadi berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama. Bagian B dia bilang, dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Berarti saudara-saudara, karunia-karunia rohani itu penting. Mempersembahkan talenta-talenta itu penting dalam pelayanan. Tetapi ada hal yang lebih utama lagi dari sekedar karunia-karunia dan talenta-talenta yang dimiliki oleh jemaat, yaitu kasih. Itulah sebabnya saudara-saudara ada beberapa hal penting yang Paulus tandaskan dalam bacaan kita pada saat ini tentang kasih. Yang pertama saudara-saudara, Paulus menegaskan bahwa kasih itu harus menjadi roh dari seluruh karunia-karunia rohani yang dipersembahkan dalam pelayanan jemaat. Karena itu saudara, dalam bagian ini dikatakan engkau harus mendasari seluruh pelayanan itu dengan kasih, kalau tidak sia-sia. Kalau tidak ada kasih maka semua itu akan sia-sia. Dengan tegas dan dengan lantang dia katakan, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk membinakan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Maksudnya adalah bahwa karunia-karunia dan talenta-talenta itu penting, tetapi karunia-karunia dan talenta itu harus mencapai tujuan dan maksud Tuhan menganugerahkan karunia dan talenta itu, yakni untuk membangun. Dan supaya ini berguna untuk membangun, maka karunia-karunia itu harus dilandasi dengan kasih. Karunia-karunia, talenta-talenta itu akan berguna apabila dilandasi dengan kasih, karena kasih akan berorientasi kepada kemuliaan
Allah, dan dari dalamnya jemaat akan melihat sebuah keteladanan, sebuah roh Allah yang keluar yang memberikan dampak bagi pertumbuhan. Jadi saudara-saudara, ada korelasi yang penting yang kita lihat antara karunia dan tujuan dari karunia itu. Kalau kita baca dalam 1 Korintus pasal 12, pasal 14, ayat 12 sampai dengan 28, ayat 12 dan ayat 26 katakan menjadi tujuan dari karunia dan talenta itu. Ayat 12 bilang, demikian pula dengan kamu. Kamu memang berusaha untuk memperoleh karunia-karunia roh, tetapi lebih daripada itu hendaklah kamu berusaha mempergunakannya untuk membangun jemaat. Ayat 26, jadi bagaimana sekarang saudara-saudara, bagaimana kamu berkumpul hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu, yang seorang mazmur, yang lain pengajaran, yang lain penyataan Allah, atau karunia roh, atau karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Tetapi semuanya itu harus dipergunakan untuk membangun. Nah, ini soalnya. Bukan jemaat Korintus tidak hebat untuk mempersembahkan karunia-karunia mereka. Bukan jemaat Korintus tidak lalai atau lalai dalam mempersembahkan karunia-karunia mereka. Mereka sudah melakukan karunia mereka. Mereka sudah melakukan talenta secara maksimal. Mereka sudah all out dalam pelayanan dengan mempersembahkan karunia-karunia mereka. Tetapi rupanya karena karunia-karunia itu tidak dilandasi oleh kasih, karena karunia-karunia itu rohnya adalah kepentingan diri sendiri, pemuliaan diri sendiri, dan karena itu kesombongan, maka ini tidak berbuah. Maka ini tidak memberi dampak pertumbuhan. Maka ini tidak membangun dalam jemaat itu sendiri. Karena ujungnya adalah pemuliaan diri pada masing-masing karunia dan talenta itu. Nah, itulah sebabnya saudara-saudara, karunia-karunia itu harus dibarengi dengan kasih, atau kasih itu harus menjadi roh dari seluruh karunia-karunia dan talenta-talenta yang dipersembahkan dalam pelayanan gereja. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, dengan demikian kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kalau jemaat itu ada pertumbuhan, kalau sesuatu jemaat itu ada saling membangun satu dengan yang lain, maka pasti ada karunia-karunia yang hebat di sana. Tetapi karunia-karunia yang hebat tidak bisa memberikan pertumbuhan kalau dia tidak berlandaskan kasih. Dan ini dapat diukur, berarti kasih di dalam pelayanan yang tidak mengalami pertumbuhan itu menjadi mati. Bukan berarti tidak ada talenta dan karunia. Karunia pasti ada, tetapi karunia tanpa kasih tidak akan memberikan dampak pertumbuhan. Karena itu saudara-saudara, kalau bicara soal kasih, hal kedua Paulus katakan, bicara soal kasih itu bukan satu definisi. Bicara soal kasih itu bukan suatu kata-kata dan kalimat. Bicara soal kasih itu bukan sesuatu pengungkapan perasaan saja, tetapi mencakup totalitas kehidupan umat Tuhan, mencakup totalitas setiap pribadi. Karena itu menyangkut apa yang dirasakan, yang ada di dalam hati, dan keluar dari sebuah tindakan dan perilaku yang nyata dalam relasi dengan sesama. Karena itu Paulus tidak memberikan definisi kepada kita, tetapi dia memberikan bagaimana kasih itu bekerja, dan bagaimana kasih itu menjadi nyata, dan bagaimana kasih itu menjadi sesuatu yang terlihat dalam realitas kehidupan kita. Sabar, murah hati, tidak cemburu atau iri hati, tidak memegahkan diri, tidak sombong, tidak melakukan yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan sendiri, bukan pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain, tidak bersuka cita karena ketidakadilan, bersuka cita karena kebenaran, menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, dan mengharapkan segala sesuatu. Jadi kasih ini bukan sedentetan kata-kata puisi yang indah. Kalau kita orang mencintai seseorang, tong bicara panjang, indah-indah, luar biasa. Tetapi sesungguhnya kosong. Demikianlah saudara-saudara, ketika kita mengikuti seremonial, CD jemaat, ada begitu banyak pernyataan-pernyataan yang mengakibatkan air mata menetes,
Tetapi saudara, firman Allah mengajak kita hari ini bahwa semua ini tidak dapat dikelabui, karena kasih itu ada di dalam hati dan pikiran kita, dan itu terwujud dalam perbuatan kita hari demi hari. Dan kalau saudara pada hari ini engkau hendak mengaku Yesus, maka perbuatanmu, tindakanmu, pikiranmu, hatimu harus terpaut kepada kasih Kristus itu. Supaya saudara tidak menjadi orang-orang yang memanipulasi kasih, ataupun kasih itu adalah merupakan kamuflase dalam kehidupan saudara, tetapi kasih itu menjadi sesuatu yang nyata dalam hidup kita. Hal yang ketiga, saudara-saudara, selain kasih itu merupakan sesuatu yang harus menjadi roh dalam seluruh pelayanan, kasih itu harus menjadi landasan pola tindak hidup kita, lifestyle kita sebagai orang-orang percaya. Maka Paulus juga menandaskan kepada kita sifat kasih yang abadi. Kasih itu tidak memilih, tetapi kasih itu abadi, sempurna, dan juga unggul. Nah, kalau kita lihat saudara ayat 8 dan 9, kasih itu tidak berkesudahan. Nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap seiring dengan lenyapnya dunia ini. Tetapi kasih itu abadi adanya. Karena kasih itu berasal dari surga. Karena itu kasih itu adalah bagian dari kekekalan yang tidak bisa surut dengan tiadanya dunia dan peradabannya. Kasih itu adalah sesuatu yang kekal. Walaupun bahasa roh itu tidak ada, walaupun saudara karunia-karunia lain berupa nubuatan, pengetahuan itu akan lenyap, tetapi kasih itu adalah bagian surga yang diturunkan kepada kita melalui Yesus Kristus di tengah-tengah dunia. Kasih itu sempurna. Artinya bahwa ayat 10, tetapi jika yang sempurna itu tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Berarti kesempurnaan kasih itu sebenarnya tidak dilenyapkan dengan sesuatu yang dapat lenyap di tengah-tengah dunia sekalipun. Kalau kita lihat saudara talenta-talenta karunia-karunia yang ditampilkan oleh jemaat Korintus pada waktu itu, ini merupakan sebenarnya kebanggaan. Mereka bisa berbahasa, berkata-kata dalam bahasa manusia dan bahasa-bahasa malaikat. Merupakan kebanggaan mereka bisa dapat bernubuat. Merupakan kebanggaan kalau mereka bisa mengetahui atau memiliki intelektual yang tinggi terhadap seluruh pengetahuan yang ada di dunia. Mereka bangga mempunyai iman yang sempurna. Mereka bangga bisa menunjukkan kemurahan hati dan memberikan diri dikorbankan sekalipun. Tetapi dibanding dengan kasih, maka semua itu akan sia-sia. Semua itu akan sirna karena dia tidaklah sempurna di tengah-tengah dunia. Karena itu Paulus bilang, jangan engkau sombongkan hal-hal ini, karena itu semua akan hilang. Engkau harus punya kasih, karena kasih itu abadi dan kasih itu sempurna. Dan yang terakhir saudara-saudara, Paulus katakan bahwa kasih itu lebih unggul dari iman dan pengharapan. Karena sesungguhnya iman dan pengharapan, jika dibandingkan dengan kasih, itu lebih besar dalam hal bahwa iman tanpa kasih akan menjadi dingin, dan pengharapan tanpa kasih akan menjadi sesuatu yang sangat suram. Kasih adalah penggenapan dari iman dan pengharapan. Kasih adalah nilai dasar dari seluruh kehidupan kekristenan kita. Tanpa kasih kita tidak bisa mengatakan bahwa kita adalah orang-orang yang beriman. Dan tanpa kasih kita tidak mungkin berpengharapan. Sebab pengharapan kita satu-satunya adalah kasih Allah di dalam Kristus Yesus. Saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan, ke-23 atau ke-44 sidi jemaat hari ini mengaku sidi. Mengaku iman percaya mereka secara mandiri. Tadi pagi jam 7 sudah ada 21 dan siang ini kita meneguhkan 23. Ini ada sebuah komitmen
untuk melayani Tuhan. Kerinduan yang sungguh untuk mempersembahkan totalitas hidup bagi kemuliaan Tuhan. Menjadi prajurit-prajurit Kristus, menjadi pengikut-pengikut Kristus yang setia sampai mati. Ini adalah suatu hal yang luar biasa. Tapi saya mau katakan kepada kita, ini adalah awal daripada sebuah perjuangan iman. Pengakuan memang penting, tetapi mempertahankan pengakuan itu, itulah yang diperjuangkan oleh setiap kita. Karena Tuhan tidak minta saudara hanya bertahan dalam iman saudara, dan saudara diselamatkan. Tetapi Tuhan minta bahwa ketika saudara menerima Yesus dan diselamatkan, engkau harus bekerja dan memberi buah. Sama dengan komitmen Paulus dalam Filipi 1 ayat 22a, bahwa jikalau aku hidup di tengah-tengah dunia ini, berarti bekerja dan memberi buah. Bagaimana supaya saudara berbuah? Tadi sudah kita belajar, berbuah berarti memberi dampak untuk semua talenta dan karunia-karunia yang kita miliki. Sebagai anak-anak muda tentu kita multi talenta, multi karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Tapi ada begitu banyak talenta-talenta, karunia-karunia itu disalahgunakan dan disalahartikan di tengah-tengah kehidupan kita. Ingat bahwa saudara diutus Tuhan untuk memberi buah. Dan hari ini kita mendapatkan satu resep yang penting, bahwa karunia-karunia yang kita punya harus kita kembangkan. Karunia-karunia yang kita miliki harus kita persembahkan. Tetapi karunia-karunia yang kita persembahkan ini akan tidak berguna bagi pertumbuhan, bagi buah-buah saudara, apabila engkau tidak memiliki kasih. Layanilah Tuhan, jadikanlah kasih itu roh dari seluruh karunia-karunia rohani. Jadikanlah gaya hidup saudara, kasih itu menjadi gaya hidup saudara. Jadikanlah kasih itu menjadi bagian dalam seluruh totalitas hidup saudara. Karena kasih itu abadi adanya. Karena kasih itu sempurna dan kasih itu unggul. Sehingga kita diajak untuk menjadikan kasih sebagai prinsip dasar sebagai orang-orang percaya dalam menjalani kehidupan. Tuhan memberkati firman dan menguatkan ke-23 anak-anak kekasih dalam melangkah, mempertahankan dan memperjuangkan iman kepada Kristus dan berjuang di tengah-tengah dunia ini dengan berbagai tantangan dan pergumulan untuk memberi buah bagi nama Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini tanggal 26 Juli 2020 ada beberapa saudara dan saudari yang akan dibaptiskan, tetapi juga hendak mengaku kepercayaan di tengah-tengah kita, supaya atas dasar pengakuannya sendiri mereka masuk ke dalam persekutuan gereja, disambut dalam perjamuan kudus, serta turut bertanggung jawab untuk pembangunan jemaat Kristen. Kita percaya dan mengaku bahwa dalam Kristus Tuhan Allah mengumpulkan anak-anaknya dari segala bangsa, dan Ia mempersatukan mereka menjadi satu tubuh, dan Yesus Kristus itulah kepala dan kita jadi anggotanya. Di dalam pembaptisan kudus dijamin untuk kita bahwa kita disambut dalam perjamuan
perjanjian kasih karunia Allah. Sebab itu kita harus dibaptiskan sebagai anggota Kristus. Pembaptisan itu bagi kita adalah tanda bahwa kita milik dan tentara Tuhan di dunia ini. Dalam perjamuan kudus, Kristus memberi kita roti dan anggur selaku tanda dan meterai tubuhnya yang disalibkan dan darahnya yang ditumpahkan. Dan ia senantiasa menghubungkan kita kepada persekutuan dengan Dia dan seorang dengan sesamanya. Dalam persekutuan dengan Kristus kita dipanggil untuk mengaku Dia dengan kata-kata dan perbuatan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita memberitakan dan menantikan kerajaan Allah. Karena itu, para sidi-sidi baru dipersilakan untuk berdiri. Hai saudara-saudari yang dipanggil kepada kemerdekaan yang dilaksanakan oleh Kristus, kami selaku hamba Yesus Kristus meminta saudara-saudari di hadapan Allah dan di jemaatnya yang kudus menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Pertama, adakah saudara-saudari mengaku dan percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menjadikan langit dan bumi, dan Yesus Kristus anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan kita dan Roh Kudus penghibur yang memimpin kepada kebenaran itu? Yang kedua, adakah saudara-saudari mengaku panggilanmu sebagai anggota jemaat yang telah dipilih Allah di dalam Kristus untuk dirinya kepada hidup yang kekal, supaya saudara-saudari berjuang melawan dosa dan iblis, dan oleh kasih karunia Tuhan saudara-saudari mengaku Juru Selamatmu dalam kehidupan dan kematian, serta mengaku Dia di hadapan manusia dan bekerja dengan gembira hati dalam kerajaannya? Adakah dalam persekutuan dengan gereja Kristen Injili di tanah Papua dan di bawah penjagaannya saudara-saudari hendak setia di bawah pelayanan firman dan sakramen, bertekun dalam doa dan membaca Alkitab menurut pemberian yang telah saudara-saudari terima untuk membina jemaat Kristus? Saudara Rizky Arum Padang, Jane Salmi Manna, Regina Priscilia, Narwastu Buli Krison Sabana, Epipania Eunika Apono, Datu Somalinggi Pabarung, Ayu Magdalena Torei, Virginia Putri Sarungalo, Febi Regina Simanjuntak, Ruth Rosalina Ritonga, Ririn Indriani Bokko, Krishna Glorianto Putra Rase, Ferdi Junanto Sembiring Meliala, Kevin Paranoan, Volvia Hari Kristi Payung, Gusti Rahayaan, Separ Jetri Stefanli, Yanto Bilolo, Bilolo, Isanuel Al Grace Yoteni, Kevin Samuel Holomoan Napitupulu, Paulus Tamba Tua Manalu, Alvin Gabriel Nadeak, Jendri Patandean. Apakah jawabmu? Jemaat Tuhan, marilah kita bersama-sama menyanyi Rohani 150 ayatnya yang kedua. Kiranya Roh Kudus hendak mengajar. Kiranya Roh Kudus hendak mengajar
Indriani Boko, aku membaptiskan engkau di dalam nama Bapa, di dalam nama Anak, Yesus Kristus, dan amin. Tuhan menjaga keluarga. Jentri Batania, aku membaptiskan engkau di dalam nama Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, dan Roh. Amin. Tuhan menjaga keluarga. Kiranya Tuhan yang telah mengambil engkau di dalam penentuan akan Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat ini akan menentukan dan menguatkan engkau untuk mempertahankan dalam Yesus sampai dunia akhirat dari sekarang terus selama. Kiranya halik dunia alamu beradu garam dari Sion yang teguh berkatnya pada jalanmu.
Saudara-saudara yang saya kasihi, marilah kita menyanyi bersama-sama nyanyian rohani 167 ayat 5, di atas satu alas, gereja yang berdoa di dalam dunia. Gereja yang berdoa di dalam dunia, sekutu dengan Tuhan ketiga yang esa, dengan orang suci, jemaat yang telah menang. Beri kami bangkit juga, ya Tuhan, dalam terang. Saya undang jemaat kita bangkit berdiri bersama dengan semua orang percaya di segala zaman dan tempat. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman percaya kita demikian. Aku percaya kepada Allah, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan aman, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Sesungguhnya Yesus yang layak benar. Sesungguhnya Yesus yang layak benar, diberi nama itu kudus dan benar, yang oleh Sang Sangat kematiannya memberikan ampunan dan damai kekal. Nama itu suci kudus. Siapa belum mengenal penebus? Silakan kita duduk kembali. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, marilah kita berdoa syafaat. Kita berdoa. Allah Bapa yang baik, Allah di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu. Ada sukacita yang kami alami di hari ini, karena kami boleh berjumpa dengan Engkau di rumah-Mu yang kudus, tetapi juga di rumah-rumah kami masing-masing. Kami percaya bahwa 1-2 orang berkumpul dalam nama Tuhan, di situ Tuhan hadir. Dan karena itu tidak terkecuali mereka yang ada di rumah, yang terkumpul hanya 2-3 orang, kami percaya juga Tuhan hadir dengan kuasa-Mu, dengan hadirat-Mu yang sama seperti kami ada di tempat ini. Karena itu Tuhan memberkati kami terus, agar supaya cukup tersedia waktu bagi kami, supaya tersedia waktu yang baik bagi kami, untuk dapat datang kepada hadirat Allah. Sebab Engkau Allah yang kudus, Allah yang terus menyiapkan waktu-waktu bagi kami, ketika Tuhan masih memberi kami nafas kehidupan, dan semua berkat-berkat yang melimpah dari semua yang kami hidupi dalam kehidupan kami di saat-saat ini. Bapa memberkati dalam sepanjang kehidupan kami, kendati tantangan pergumulan yang begitu banyak, kami sadar sungguh Tuhan bahwa Engkau ada di pihak kami, dan karena itu Engkau menolong kami. Firman-Mu yang telah Engkau aktakan bagi kami tentang kasih, nyatakan itu bagi kami, sebab Engkau mengutus kami di tengah-tengah dunia ini untuk menyatakan kuasa-Mu,
untuk menyatakan sebuah persekutuan yang dibangun atas dasar firman. Karena itu talenta karunia yang ada kiranya Engkau anugerahkan bagi kami, dan di dalamnya kami boleh melandaskannya dengan kasih Kristus yang sempurna di dalam menata layani seluruh persekutuan jemaat kami, sehingga kami dapat membangun seorang demi seorang. Bapa, perjalanan kehidupan ke-23 anak yang ditabiskan dalam pengakuan sidi jemaat hari ini, Tuhan dikukuhkan dalam pengakuan sidi jemaat mereka hari ini. Tuhan memberkati, Tuhan tolong agar supaya mereka dikuatkan, dimampukan untuk mempertahankan iman mereka, karena kasih Kristus telah mereka alami dan menjadi komitmen dasar, menjadi prinsip dasar dalam perjalanan iman mereka. Bapa, seluruh pergumulan kami sebagai bangsa, sebagai persekutuan jemaat, sebagai persekutuan gereja, ketika kami semua diperhadapkan dengan pandemi COVID-19, kami bersyukur kepadamu, karena oleh rahmat dan setia Tuhan, ada vaksin-vaksin yang sementara dipersiapkan, agar supaya menjadi suatu penangkal bagi mewabahnya COVID-19 di dunia ini. Kau berkati tim-tim kerja yang mempersiapkan, Bapak Presiden Jokowi yang mendorong semua aktivitas ini. Tuhan memberkati dia, dan hikmat Tuhan tambah-tambahkan baginya. Dengan demikian Tuhan, seluruh totalitas hidup yang terjadi pada pandemi ini, kami boleh belajar banyak hal, bahwa sehebat apapun kami manusia, jika Tuhan bertindak, maka tidak ada kekuatan apapun yang dapat membendungnya. Sebab itu kami mau tunduk dan hormat kepada Tuhan. Dan biarlah anugerah damai sejahtera yang dari Tuhan terus anugerahkan bagi kami di tengah-tengah kepasrahan hidup yang total hanya kepadamu ya Bapa di surga. Pergumulan-pergumulan hidup menyangkut ekonomi, pergumulan-pergumulan hidup menyangkut tentang kebutuhan-kebutuhan kami, bahkan pergumulan-pergumulan terjadi di tengah-tengah kehidupan keluarga-keluarga yang ada, hamba berdoa taruh dalam nama Yesus. Sakit penyakit yang menguasai kami hari ini, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa bagi mereka yang sementara terpapar. Puluhan ribu banyaknya orang di negara ini, tapi ratusan juta orang di negeri, di dunia. Hamba berdoa dari tempat ini, kuasa-Mu sempurna untuk mengatasi semua hal. Beri sembuh bagi mereka, beri kuat bagi mereka ya Bapa. Sebab Engkau dahsyat, Kau Allah yang luar biasa. Terpuji-puji Engkau Bapa. Semua program rencana pelayanan kami ke depan, kami taruh ke dalam tangan Tuhan. Rencana untuk pelayanan perjamuan kudus pada tanggal 9 kami pertaruhkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah waktu Tuhan yang menentukan, dan karena itu kami percaya Tuhan akan menyiapkan semua jalan terbaik adanya bagi kami. Terpuji Engkau Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur dan menyerahkan seluruh totalitas hidup kami kepadamu, ya Allah, ya Aba di surga. Haleluya, amin. Saudara-saudara, kita semua hidup dari kuasa dan kasih Allah yang menyelamatkan. Ia mengutus kita pergi untuk menjadi alat keselamatan di dalam tangannya. Sebagai tanda kesiapan kita untuk menerima berkat Allah, saya undang kita semua berdiri dan kita menyanyi Mazmur 150 ayatnya yang kedua. Bumi pula puji dan seterusnya. Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus,
dan kasih Allah serta persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Atas nama Majelis Jemaat kami mengucapkan selamat untuk ke-23 anak kekasih yang telah mengaku Yesus, mengaku pengakuan iman percayanya di hadapan jemaat dan Tuhan. Ibadah kita sudah boleh berjalan dengan baik. Sekali lagi atas nama PHMJ, Majelis Jemaat dan Pengajar Katekisasi mengucapkan selamat atas diteguhkannya para anggota Sidi Jemaat. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita akan datang dalam saat teduh dan untuk meninggalkan tempat duduk atau rumah Tuhan, kita nanti akan menyanyi dari nyanyian rohani nomor 173. Namun sebelumnya mari kita datang dalam saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, kita akan menyanyi dari nyanyian rohani nomor 173, Keluar dari Kaum dan Rumah Bapamu. Pengumuman tambahan untuk Sidi Jemaat yang pada hari ini nanti tanggal 9 kita perjamuan kudus. Olehnya itu diundang Sidi Jemaat tanggal 8 jam 1 kita berada di gedung gereja ini untuk mempersiapkan sehubungan dengan perjamuan kudus yang akan dilaksanakan pada hari Minggu, yaitu perjamuan kudus dilaksanakan 2 kali. Jadi jam 9 dilayani oleh Ibu Pendeta Rumbiak dan jam 12 dilayani oleh Bapak Pendeta Y1 Emma Emis. Jadi mohon perhatian sehingga di tanggal 8 itu Sidi Jemaat hadir di gedung gereja. Kemudian yang terakhir salam hormat untuk semua warga jemaat. Kita bertemu
karena COVID yang membuat kita bisa bertemu mempunyai batas waktu atau dengan orang-orang yang kita tidak bisa bersama-sama. Tapi ke depan kita coba laksanakan ini dengan segala baik. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Shalom, selamat siang semua para di gereja. Setelah nanti doa dengan pelayan firman semua, baru kita foto bersama pelayan, tidak berdiri dari tempat. Setelah foto bersama, baru keluarga boleh foto dengan anggota di jemaat, keluarga masing-masing. Ya, majelis week 8 bisa ambil bagian sama-sama.